Profesor Kwon Sejong cuma datang ke konferensi biotek buat presentasi. Tiba-tiba virus bocor. Gedungnya di lockdown total. Ratusan manusia tertular virus zombie. Cuma Profesor Kwon Sejong dan 11 orang lainnya yang selamat. Tapi mereka tidak bisa keluar dari gedung. Dan gawatnya, lawan bukan zombie biasa. Mereka berevolusi real time, saling terhubung kayak hotspot dan wifi, kayak motor dan pertalite, kayak Prabowo dan Ted Gibran. Ya, intinya zombie-zombie itu bisa bergerak sebagai satu otak besar dan kompak. Satu lari, semua lari. Satu tahu kamu bersembunyi di mana, semuanya tahu. Manusia yang terbiasa egois dan berisik melawan zombie yang gak banyak omong tapi kompak. Bagaimana Profesor Kwon Sejong akan selamat? Selamat datang di Daeun Recap Film. Di lobi gedung, Profesor Sejong datang dan ngomel kalau habis ribut sama supir taksi gara-gara jalan yang macet. Gyusong, mantan suaminya, cuma bisa menghela nafas karena paham benar sifat Sejong yang tidak mau mengalah kalau sudah merasa benar. Keduanya masuk ke aula di mana sebuah seminar sedang dilakukan. Di panggung ada Kang Uchol, CEO perusahaan bioteknologi yang sedang memaparkan penelitian terbaru dari perusahaannya tentang kecerdasan kolektif. Dia menampilkan video di mana seekor tikus dipasangin chip. Tikus yang tadinya cedera saraf tulang belakang yang rusak dan kaki belakang lumpuh. Tak lama kemudian, tikus itu sudah bisa bergerak normal. Semua orang yang menonton pun langsung bertepuk tangan. Sementara itu di gedung yang sama, di sebuah mall, ada seorang petugas keamanan mall yang sedang mendorong kursi roda. Petugas itu bernama Yun Sok, dan yang didorong adalah kakak perempuannya Yun Hui, yang kedua kakinya lumpuh. Yun Hui melihat ke toko perlengkapan kemah. Melihat itu, Yun Sok mengajak kakaknya buat merencanakan camping bulan depan. Yun Hui pun senang mendengarnya. Dia lalu menyuruh adiknya kembali kerja, sedangkan dia sendiri akan berkeliling mall lagi. Sementara itu, seminarnya tadi sudah selesai. Gyusong membawa Sejong menemui CEO Kang. Tapi belum juga ngobrol, HP CEO Kang bergetar. Setelah melihat si penelpon, CEO Kang mohon izin sebentar karena telepon penting tersebut. Gyusong ngomong mereka akan menunggu. Tapi Gyusong segera menyuruh Sejong mengejar CEO Kang dan minimal memberikan kartu namanya. Meski malas, tapi Sejong tetap melakukannya. CEO Kang ternyata ditelepon oleh satuan anti teror yang ngasih tahu bahwa ada orang bernama Su Hyung Choi berencana melakukan teror di tempat CEO Kang berada. Di belakangnya ada Sejong yang mengikuti. Wanita itu malah melihat seorang pria berkacamata mengikuti CEO Kang memasuki sebuah ruangan. Di dalam ruangan, pria berkacamata yang adalah Su Hyung Choi ini memuji presentasi CEO Kang, yang mana materi di dalamnya adalah hasil penelitian milik Yong Chol. Tapi dia justru dipecat dari perusahaan. CEO Kang mendorong Yong Chol dan mengatai pria itu gila dan menyuruhnya pergi. Di luar ruangan ada Sejong. Tahu situasinya tidak kondusif, dia pun melangkah pergi. Sedangkan Yong Chol masih lanjut mengkritik CEO Kang yang dianggap sudah menipu dirinya dengan mencuri hasil penelitian. CEO Kang ngomong penelitian Yong Chol akan menyebabkan kepunahan umat manusia. Tapi Yong Chol mengatakan kalau itu sebuah evolusi yang akan menghentikan konflik antar manusia. CEO Kang tidak mau mendengarkan ocehan Yong Chol dan berniat pergi. Tapi Yong Chol mengeluarkan sesuatu dari balik jaket dan menyuntikkannya pada CEO Kang. Refleks, CEO Kang langsung mendorong Yong Chol. Dia melempar mantan karyawannya itu masuk ke toilet dan menguncinya dari luar. Baru CEO Kang mau menelpon bantuan, tiba-tiba dia merasa pusing dan langsung memuntahkan cairan putih yang sangat banyak. Lalu tubuhnya bergerak tak menentu, kejang-kejang. Beberapa detik kemudian, yap, CEO Kang berubah jadi zombie yang gesit. Sementara itu,
Sejong sudah ketemu lagi sama Gyusong. Mendengar Sejong gagal menemui CEO Kang, Gyusong berniat menelpon CEO Kang, tapi teleponnya tidak tersambung. Dia pun ngajak Sejong makan dulu dan memikirkan langkah selanjutnya. Lalu ada beberapa polisi datang. Dengan panik, si komandan nanya ke resepsionis di mana lokasi seminarnya. Tahu-tahu terdengar jeritan dari kejauhan. Muncul satu orang yang sudah jadi zombie. Dua polisi mendekat untuk memeriksa, tapi ternyata ada lebih banyak lagi zombie yang berdatangan. Di tempat lain, Gyusong yang sedang video call sama putri dan istrinya. Dia memberitahu sedang makan siang sama Sejong. Tampak istri Gyusong tidak cemburu, meski suaminya ketemu sama mantan istri. Setelah Gyusong selesai menelpon, Sejong nanya apa Gyusong mau liburan, karena tadi mendengar istri Gyusong membicarakan tentang paspor. Gyusong lalu cerita kalau ada tawaran pekerjaan sebagai dosen di Amerika, dan sepertinya dia beserta keluarga akan menetap di sana. Sejong lalu ngomong, dia paham sekarang maksud dari Gyusong, yaitu mencarikan kerjaan pada CEO Kang untuk Sejong. Wanita itu berterima kasih atas perhatian Gyusong. Dia bilang akan baik-baik saja setelah ini. Lalu Sejong ngajak Gyusong buat pulang. Bersama dengan itu, 3 murid SMA masuk ke restoran tersebut. Seorang siswi bernama Soun tampak tertekan karena dipaksa mentraktir kedua temannya itu. Di tempat lain, Yoon-sok dapat info dari HT kalau diadakan penguncian pada gedung itu, dan semua petugas keamanan diminta mengevakuasi semua pengunjung. Yoon-sok bingung karena suara di HT itu putus-putus. Lalu terdengar jeritan kepanikan. Yoon-sok segera berlari buat memeriksa. Sementara di luar gedung sudah datang beberapa bis polisi. Semua petugas berlari membuat pengepungan pada sekeliling gedung tersebut. Di dalam, Sejong dan Gyusong melihat beberapa orang berlarian dengan panik. Ternyata para zombie sudah mulai menyebar dan menyerang semua orang. Yun-hui yang kebetulan baru selesai belanja tertabrak orang yang lari dengan panik dan terjatuh dari kursi rodanya. Sejong segera mengambil dan menolong Yun-hui, tapi dia melihat serombongan zombie bergerak dengan cepat. Hampir saja satu zombie menangkap Yun-hui. Untungnya datang Yoon-seok membantu. Anehnya, bukan menyerang lagi. Zombie itu malah mengamuk ke papan iklan yang terpampang foto boyband. Rombongan Sejong berniat pergi, tapi semua jalan dipenuhi para zombie. Gyusong mengarahkan buat masuk ke sebuah toko. Di situ Sejong sempat menolong komandan polisi yang hampir tertangkap oleh zombie. Pintu kaca toko menyelamatkan Sejong dan yang lainnya dari sekumpulan zombie yang mengamuk. Tidak sengaja, si komandan polisi menekan saklar lampu, membuat seisi toko jadi gelap kalau dilihat dari luar. Para zombie itu langsung tenang, seolah bingung karena kehilangan target mereka. Komandan polisi menjelaskan kalau ini adalah serangan teror. Sejong mengamati para zombie di luar toko yang masih menunggu. Lalu salah satu zombie melihat pantulan cahaya dari restoran di seberang. Para zombie itu langsung balik badan dan menyerbu restoran tersebut. Untungnya pintu restoran itu juga sudah dikunci. Tapi di dalamnya masih ada para karyawan dan 3 murid SMA sebelumnya. Lalu tiba-tiba semua zombie itu berdiri tegak dan tubuh mereka kayak kejang-kejang. Dan beberapa detik kemudian kembali mengamuk dan menggedor-gedor pintu restoran tersebut. Sejong mengambil HP dan memberi arahan agar lampu restoran dimatikan. Untungnya, Soun melihat dan segera melakukannya. Sama seperti sebelumnya, para zombie itu jadi kebingungan. Lalu sebuah layar iklan menyala, menampilkan gambar satu orang dan suara promo produk. Para zombie itu langsung berubah arah, menyerbu ke layar iklan tersebut. Sayangnya, layar itu menempel di kaca restoran. Sejong khawatir kalau kaca itu terus digedor, tentu akan bisa pecah pada akhirnya. Yang bikin kesel, komandan polisi malah tidak ada niat menolong. Dia lebih milih mengamankan diri di dalam toko daripada ambil risiko menyelamatkan para siswa itu. Daripada saling ribut, Sejong milih nyari cara mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Sejong merasa kalau poster seukuran orang dewasa itu bisa membuat para zombie mengira kalau itu adalah manusia beneran.
Yun Hui yang juga ingin menolong merelakan kursi rodanya buat dipakai. Jadi rencananya poster itu ditempel di kursi roda yang nantinya digerakkan menjauh, memancing para zombie pergi. Kursi rodanya elektrik ya, friend. Yun Hui ngomong, percuma saja dia naik kursi roda buat kabur, karena tetap akan kalah cepat sama zombie yang bisa lari. Sejong melihat haru ke Yun Hui. Meski dengan keterbatasannya, dia sangat ingin menolong orang lain. Dan benar saja, kaca di restoran mulai retak. Cuma tinggal menunggu waktu saja, rombongan zombie itu menerobos masuk. Dari wajah para siswa dan 2 karyawan saja, terbayang kengerian yang mereka rasakan. Tapi di seberang, Sejong sudah siap menjalankan kursi roda Yun Hui. Dia mengikat kontroler dengan karet rambut agar terus jalan ke depan. Dan berhasil. Soun yang pertama berani buka pintu. Dia berjalan pelan tanpa suara ke arah toko di mana Sejong berada. Diikuti 2 karyawan resto. Lalu si bocah pirang yang sialnya malah ninggalin si pacar berjaket merah. Gyusong nekat jemput siswi itu. Apesnya, satu zombie muncul dari arah lain. Nggak tahu dapat keberanian dari mana. Gyusong bikin zombie itu mengejarnya. Dia sembunyi di toko pakaian. Nah, zombie di sini rupanya tidak terlalu mengandalkan penciuman, melainkan penglihatan. Zombie itu menyerang poster yang wujudnya kayak manusia. Gyusong menatap lega, meski jelas kepanikan masih dirasakan. Tapi lagi-lagi, zombie-zombie itu menegakkan badan dan kejang-kejang. Sejong ingat seminar CEO Kang yang membahas kecerdasan kolektif, di mana ada penyebaran informasi secara bersamaan dalam satu kelompok melalui sistem saraf. Sejong juga menduga ada pemimpin para zombie yang berusaha mengendalikan gerombolan tersebut. Zombie di depan Gyusong tiba-tiba kehilangan minat pada poster manusia. Dia celingukan dengan gerakan kaku, seolah tahu kalau buruannya masih ada di sekitar situ. Dan benar saja, zombie itu melihat ke arah Gyusong. Pria itu berusaha lari sekencang-kencangnya kembali ke arah Sejong. Tapi semua mata melotot ngeri melihat pembantaian di depan mereka. Sejong sampai membeku di tempat. Tapi matanya tidak bisa beralih menyaksikan orang terdekatnya meregang nyawa. Getar HP Gyusong menyadarkan Sejong. Panggilan dari istri Gyusong. Sejong tahu, setelah ini dia harus memberikan sebuah kabar yang sangat buruk pada keluarga Gyusong. Entah dia sanggup mengatakannya atau tidak. Sementara itu, kepolisian dan militer terus mengkarantina gedung tempat Sejong berada sekarang. Masyarakat juga berkumpul, minta agar aparat mengirim pertolongan buat saudara-saudara mereka yang terjebak di dalam gedung. Mereka cuma bisa berdoa kalau saudara mereka jadi salah satu yang bisa selamat. Kalau ada. Tim SWAT yang berjaga tepat di depan pintu keluar gedung menatap ngeri para zombie yang berkumpul di balik pintu kaca. Tidak pernah terpikirkan kalau mereka akan menyaksikan kejadian yang tidak masuk akal ini. Sedangkan Sejong dan yang lainnya masih terjebak di dalam toko. Sejong memegang HP Gyusong. Dia masih mengumpulkan keberanian buat nerima panggilan telepon yang dari tadi bikin HP itu bergetar. Dan pas diterima, muncul wajah putri kecil Gyusong yang bingung tidak melihat ayahnya. Istri Gyusong yang mengenali Sejong segera menyuruh putrinya pergi dulu. Wanita itu tahu ada sesuatu yang terjadi. Sejong bilang Gyusong berusaha menyelamatkan orang lain, tapi Sejong tidak sanggup melanjutkan. Sedangkan Yun Sok mengikat kursi di punggung. Dia berniat menggendong Yun Hui agar bisa ikut kabur. Lalu komandan polisi kembali setelah koordinasi lewat HP. Dengan suara tertahan, komandan polisi itu menjelaskan kalau tim penyelamat cuma akan masuk kalau mereka menemukan vaksin zombie, yaitu Yongchol yang diyakini sudah menyuntikkan antivirus ke dalam tubuhnya sendiri. Jadi mereka harus menemukan dan membawa Yongchol bersama mereka agar tim penyelamat mau menjemput.
Situasi ini jelas bikin mereka hopeless. Untungnya Sejong ingat kalau Yongchol terakhir terlihat menemui CEO Kang di ruangan VIP lantai 3. Masalahnya, bagaimana mereka bisa pergi melewati para zombie buat ke lantai 3? Sejong menjelaskan kalau para zombie itu bertukar informasi melalui sistem saraf. Jadi kalau salah satu zombie melihat target, mereka bisa mengajak yang lain ikut menyerang. Sejong menemukan ide buat memberikan informasi palsu. Sejong bilang seseorang harus mendekat sebagai pembawa informasi palsu tersebut. Seorang pria tua mengajukan diri dan langsung dikritik kalau Pak Tua itu kurang fit buat bergerak. Tapi dia memelintir pria yang mengeceknya. Dia bilang kalau dulu dirinya adalah pelatih atletik. Sejong menyuruh semua orang melapisi badan dengan pakaian apapun sampai tidak terlihat kulitnya, kecuali wajah. Lalu Sejong melumuri Pak Tua tadi dengan sebotol parfum. Tugas Pak Tua itu adalah keluar dan mencari parfum yang sama di toko parfum. Pak Tua itu dengan berani keluar dan menerobos kejaran para zombie. Meski banyak zombie menyusul, tapi dia berhasil kembali dengan selamat. Sejong menumpahkan parfum di lantai dan membuat jalur ke arah sebuah manekin. Lalu benda itu dilumuri parfum sebanyak mungkin. Sedangkan yang lain membasahi badan mereka dengan cairan beraroma beda. Pintu toko dibuka, satu persatu zombie masuk. Para zombie mengendus semua orang, termasuk manekin, mencari aroma parfum yang tadi dipakai Pak Tua sebelumnya. Mereka menemukan satu manekin di pojok ruangan yang tadi dibuat sebagai umpan. Sejong dan yang lainnya pun bergegas keluar pas para zombie itu sibuk menyantap manekin tersebut. Kebetulan para zombie kembali kejang-kejang. Sayangnya, proses itu berakhir sebelum Sejong dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam lift. Yunsok menghalau para zombie sambil menggendong Yunhui. Sampai akhirnya, semua orang berhasil masuk ke dalam lift. Lift sampai di lantai 3. Yunsok memimpin di depan buat melihat keadaan. Mereka pun sampai di ruangan VIP. Untungnya, Yongchol masih di dalam toilet karena dikurung sama CEO Kang. Komandan polisi itu segera memborgol kedua tangan Yongchol. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa mencapai rooftop sebagai titik penjemputan. Karena tim penyelamat dilarang masuk dan menembaki para zombie karena masih dianggap pasien yang bisa disembuhkan. Tentu saja itu bikin mereka marah karena zombie-zombie itu jelas berbahaya dan mereka harus melewati kawanan itu buat sampai ke rooftop. Yunsok menyarankan mereka pakai lift barang yang biasanya tidak pernah dikunjungi orang. Dan sepertinya cuma itu solusi yang ada. Mereka pun setuju. Sejong melirik ke arah Yongchol. Dia masih merasa ada yang janggal dengan pria itu karena tidak terlihat khawatir sama sekali. Beruntungnya, kondisi menuju lift barang benar-benar kosong seperti yang diperkirakan Yunsok. Komandan polisi mengirim pesan WA ke pasukan di luar kalau rombongannya sedang menuju ke rooftop. Yongchol malah memuji Pak Tua yang tadi bisa mengambil parfum dan menghindari kejaran para zombie. Sejong tentu bingung bagaimana Yongchol bisa tahu kejadian sebelumnya, padahal pria itu dikurung di toilet. Dan sebelum semuanya bereaksi, Yongchol malah memencet tombol lift agar pintunya terbuka. Dan yap, rombongan Sejong diserbu beberapa zombie yang berkumpul di depan lift. Satu siswa dan 2 karyawan resto jadi korban kena gigitan zombie. Sementara Yongchol dengan santai berjalan keluar. Zombie-zombie yang berdatangan bahkan tidak menyentuh Yongchol sedikit pun. Meski berhasil menutup kembali lift, tapi komandan polisi ngomong mereka harus menangkap kembali Yongchol. Hal ini langsung didebat sama Yunsok karena mereka lihat sendiri bagaimana Yongchol berlindung di belakang para zombie. Lift sendiri sudah sampai di lantai paling atas. Begitu pintu dibuka, di ujung lorong sudah ada beberapa zombie. Mereka pun segera menutup pintu lift lagi. Mereka jelas akan kesulitan menerobos ke rooftop dengan adanya para zombie itu.
Yun Hui usul agar mereka pergi ke ruangan pengawas buat melihat situasi lewat CCTV. Dengan begitu, mereka bisa mencari keberadaan Yongchol. Jadi mereka pun harus kembali turun ke lantai B2. Sementara itu, ada pasukan pengendali wabah bersama beberapa ilmuwan menyerbu ke tempat penelitian milik Yongchol. Di situ ada banyak monyet dikurung dalam kotak kaca. Hewan-hewan tersebut berdiri mematung tak bergerak. Sampai ada satu kotak yang kacanya sudah pecah. Dan tiba-tiba seekor monyet menyerang salah satu tentara. Lalu diikuti semua monyet yang tadi mematung. Suasana jadi kacau. Para monyet itu menyerang dengan liar. Salah satu ilmuwan, yaitu Sol Hui, istri dari Gyu Song, terdesak jatuh ke lantai. Dikejar satu monyet yang tadi bergerak pertama. Untungnya, seorang tentara berhasil menembak mati monyet itu. Anehnya, monyet-monyet yang lain langsung berhenti bergerak. Profesor Sol Hui melihat ke sebuah tembok, dan dia mengerti sesuatu. Sol Hui menarik kesimpulan kalau di antara kawanan monyet itu ada satu yang berperan sebagai pusat kontrol, yaitu yang menyerangnya tadi. Saat monyet itu ditembak mati, monyet-monyet yang lain tidak bergerak, seolah tidak tahu harus melakukan apa. Di tempat lain, rombongan Sejong sudah mencapai lantai B2, tapi di area parkiran itu juga ada beberapa zombie yang berkeliaran. Mereka bergerak di antara mobil-mobil yang terparkir. Sialnya, salah satu siswi menginjak gelas plastik. Untung Soun bergerak cepat menarik siswi itu buat sembunyi di dalam mobil. Sampai akhirnya mereka semua bisa masuk ruangan pengawas tanpa ketahuan. Sejong mengatakan dugaannya kalau Yongchol bisa melihat keadaan melalui mata para zombie. Ucapannya itu berdasar perkataan Yongchol sendiri yang tahu tentang kejadian parfum sebelumnya. Lalu keberadaan Yongchol berhasil ditemukan lewat CCTV. Pria itu berjalan santai di antara para zombie dan menemui CEO Kang yang sudah jadi zombie. Sejong yakin kalau CEO Kang adalah orang yang pertama kali terinfeksi. Anehnya, Yongchol membuat zombie CEO Kang menggigit tangannya. Yongchol langsung jatuh ke lantai dan kejang-kejang. Begitupun semua zombie yang ada. Sejong sadar kalau kejang-kejang itu adalah proses para zombie menerima informasi terbaru. Komandan polisi mengajak mereka menangkap Yongchol seperti rencana semula. Yun Hui menawarkan diri tinggal sendiri sambil mengawasi CCTV dan menunjukkan jalan yang aman. Rombongan Sejong berhasil menemukan Yongchol yang masih kejang-kejang. Tapi baru mereka mau membawa pergi, proses kejang-kejang itu selesai. Sejong menyadari kalau para zombie akan segera menyerang mereka lagi. Sejong menyuruh semuanya segera masuk ke ruangan. Para zombie itu berlari melewati ruangan tersebut. Tapi mereka tidak sadar kalau Yongchol bisa berbagi penglihatan dengan para zombie. Satu zombie berhenti dan mulai menggedor pintu ruangan tempat Sejong berada. Diikuti zombie-zombie lainnya. Sejong menyadari hal tersebut dan segera menutup mata Yongchol pakai kain hitam. Sejong menyuruh mereka berkomunikasi lewat HP dan tidak bicara agar Yongchol tidak tahu lokasi mereka berada. Rombongan Sejong mulai bergerak buat kembali ke ruang pengawas. Tapi komandan polisi itu malah bilang agar mereka langsung ke rooftop saja, mumpung sudah membawa Yongchol. Yongchol jadi emosi karena itu berarti meninggalkan kakaknya. Sayangnya, Yun-sok keceplosan bilang kalau kakaknya masih nunggu di ruangan pengawas. Tanpa disadari, Yongchol mengendalikan satu zombie buat mencari lokasi ruangan pengawas tersebut. Dan semua zombie diberi perintah menyerbu ruang pengawas di lantai B2. Yun-sok yang sadar pada perbuatan Yongchol berniat membawa Yongchol buat menolong Yun Hui. Tapi komandan polisi malah menodongkan pistol, mencegah keinginan Yun-sok tersebut. Dia dengan tega menyuruh Yun-sok merelakan kakaknya. Yun-sok langsung lari sendiri, sedangkan Yun Hui yang melihat kejadian itu lewat CCTV dan kondisi ruangan yang dikepung zombie langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Sejong sendiri merebut pistol polisi itu dan ingin mereka menunggu Yun-sok kembali bersama Yun Hui.
Tapi aksinya digagalkan seorang pria yang juga ingin segera pergi ke rooftop. Sejong sekarang mah dipaksa jalan di depan rombongan. Sedangkan Yun Sok berlari sambil dipandu oleh Yun Hui lewat telepon. Yun Sok berhasil sampai di sebuah lift. Tapi ternyata lift itu tidak bisa sampai ke lantai B2. Rupanya Yun Hui bukan memandu adiknya buat menolong, tapi justru mencarikan jalan agar Yun Sok bisa mencapai tangga darurat buat keluar gedung. Dan selesai Yun Hui menyampaikan kata-kata terakhirnya, Sejong dan yang lainnya menerima pesan di grup WA dari Yun Sok. Yun Sok bilang kalau mereka sudah membiarkan kakaknya terbunuh. Jadi sekarang dia berniat menghabisi Yongchol agar tidak ada yang selamat juga seperti Yun Hui. Sementara di luar, datang Menteri Kesehatan ke tempat Profesor Sol Hui. Menteri itu nanya, apa ada peluang menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi? Profesor Sol Hui menjelaskan, kalau korban terinfeksi sudah rusak sarafnya dan tidak mungkin disembuhkan. Artinya, mereka sama saja mati di detik terinfeksi. Menteri itu lalu membuat perintah agar tim SWAT masuk ke gedung dan diizinkan menembaki para zombie untuk mengambil Yongchol. Alasannya untuk mencegah infeksi zombie menyebar lebih luas. Di dalam gedung, Yun Sok melakukan persiapan agar tidak terkena gigitan zombie. Dia bertekad tidak mati dulu sebelum mencapai Yongchol dan memenuhi ancamannya tadi. Berbekal sebilah pisau, Yun Sok menerobos kepungan para zombie. Yun Sok kembali ke ruang pengawas buat mencari keberadaan Sejong. Begitu tahu, dia menyalakan pengeras suara dan memberitahu keberadaan rombongan Sejong tersebut. Tentu saja, hal itu langsung bikin Yongchol mengendalikan para zombie buat datang. Dengan kejam, polisi tadi menembak satu pria yang bersama mereka untuk dijadikan umpan. Yap, polisi itu membawa Yongchol dan mengunci diri di dalam ruangan. Dia sudah tidak peduli dengan Sejong dan yang lainnya. Sekarang dalam pikirannya cuma menyelamatkan diri bersama Yongchol. Sejong bergerak cepat membawa masuk dua siswi yang tersisa. Kejamnya kenyataan, sifat asli seseorang akan terungkap di situasi yang terdesak. Tapi pada akhirnya, para zombie itu menemukan keberadaan polisi tadi. Dia pun diserbu dengan brutal sampai tidak selamat. Sejong pakai kesempatan itu buat lari dan menarik Yongchol bersamanya. Sejong menyekap Yongchol di dalam sebuah ruangan. Sejong dan dua siswi itu berkomunikasi lewat WA. Dia bilang akan mengambil HP dari polisi tadi agar bisa menghubungi tim SWAT. Sayangnya, salah satu rombongan Sejong tadi, yang sekarang sudah jadi zombie, masih memegang HP. Yongchol membaca obrolan WA grup dari Sejong tadi dan mengetahui rencananya. Sementara itu, rombongan Sol Hui melihat rekaman CCTV gedung. Mereka melihat momen CEO Kang yang berubah jadi zombie. Sol Hui yakin kalau CEO Kang sebagai pengendali para zombie tersebut karena dialah orang yang terinfeksi pertama. Tim SWAT pun diperintah masuk buat menangkap Yongchol dan juga menghabisi zombie CEO Kang. Sejong sendiri berhasil menelpon komisaris polisi yang kebetulan bersama Sol Hui. Sejong lapor kalau dia sudah menangkap Yongchol dan minta dikirim tim penyelamat ke lokasi mereka. Sejong memberitahu lokasi dia menyekap Yongchol. Sayangnya, dia tidak sadar kalau zombie yang terkapar di lantai bisa mendengarnya. Yang berarti Yongchol juga jadi tahu. Pasukan SWAT sudah mulai menyerbu ke dalam gedung. Sayangnya rombongan zombie sudah menunggu di sebuah lorong. Pasukan SWAT itu pun diserang dan beberapa langsung jadi korban. Ruangan tempat Yongchol diketuk dan ada suara mengaku sebagai tim SWAT. Tapi saat pintu dibuka, yang ada adalah rombongan zombie. Pengendalian zombie yang luar biasa. Bahkan Yongchol bisa membuat zombie itu bicara seperti manusia normal. Zombie-zombie itu bergerak melepas ikatan Yongchol. Di sisi lain, sifat kejam manusia kembali muncul.
Soun didorong sama temannya sampai terjungkal ke arah zombie. Tapi karma instan langsung datang. Yongchol yang sudah bebas mengendalikan zombie Soun buat balas dendam ke temannya yang kurang ajar itu tadi. Di tempat lain, satu grup pasukan SWAT berhasil menemukan zombie CEO Kang berada. Mereka juga berhasil menghabisi zombie CEO Kang. Sayangnya, dugaan awal mereka salah. Zombie-zombie lain tidak berhenti bergerak. Dan sialnya, pasukan SWAT itu diserbu para zombie sampai tak tersisa. Sejong yang belum sempat kembali malah melihat Yongchol berjalan bersama rombongan zombie. Sejong pun tahu kalau dua siswi tadi sudah dipastikan tidak selamat. Yunso sendiri masih bertahan dan dia akhirnya ketemu sama Yongchol. Tapi usaha Yunso terhalangi zombie-zombie yang terus menghadangnya. Sejong ternyata mengikuti dan menabrakkan troli ke arah Yongchol. Dia juga berhasil mencekik Yongchol agar tidak bisa mengendalikan para zombie. Tapi niatnya terganggu sama Yunso yang masih terus mengejar Yongchol. Tapi lagi-lagi sesuatu yang kejam terjadi. Yongchol membuat zombie Yunhui datang buat menghadapi Yunso. Pria itu tentu tidak tega menyerang kakaknya sendiri meski sudah jadi zombie. Yongchol mendatangi Sejong. Dia membanggakan hasil eksperimennya tersebut. Seperti contohnya Yunhui yang akhirnya bisa berjalan meski dalam wujud zombie. Menurut Yongchol, dengan membuat semua orang jadi satu pikiran akan mencegah konflik antar individu yang sebenarnya dipicu oleh pemahaman yang berbeda-beda. Yongchol bilang, inilah evolusi manusia berikutnya. Sejong menatap Yongchol tidak percaya. Dia tahu semua itu cuma keegoisan semata. Karena esensi dasar hidup manusia adalah kebebasan, menentukan apa yang diinginkan dan apa yang ingin diraih, bukan pengendalian penuh. Tahu-tahu muncul pasukan SWAT yang tersisa. Sayangnya mereka cuma membawa Yongchol dan meninggalkan Sejong dikepung para zombie. Tapi yang aneh, Yongchol tidak membuat para zombie menyelamatkannya, seolah dia memang ingin ditangkap sama pasukan SWAT tersebut. Solhui yang menyaksikan itu lewat CCTV tentu marah karena membiarkan Sejong sendirian begitu saja. Lalu Profesor Solhui menelpon Sejong lewat HP Gyusong yang dibawa Sejong. Solhui ngomong dia mengawasi kejadian dalam gedung lewat CCTV bersama satuan anti-teror. Dia minta maaf karena pasukan SWAT tidak menolong Sejong. Lalu Solhui memberitahu tentang analisanya mengenai CEO Kang sebagai zombie pertama yang mengendalikan para zombie lainnya. Tapi hal itu salah, karena CEO Kang sudah dibunuh pun, para zombie tetap bergerak. Sejong segera mengerti maksud Profesor Solhui. Dia ngasih tahu, kalau bukan CEO Kang yang pertama terinfeksi, melainkan Yongchol itu sendiri. Tapi karena dia punya vaksin, jadi tidak berubah jadi zombie. Ironisnya, Yongchol harus mati kalau mau menghentikan para zombie. Di sisi lain, vaksin itu cuma ada di dalam tubuh Yongchol itu sendiri. Sementara pasukan SWAT sudah hampir sampai di rooftop, tapi ekspresi Yongchol masih tenang. Dia justru nanya, apa para polisi itu pernah tertembak? Dan tiba-tiba, yap, Yongchol mengendalikan zombie-zombie yang sebelumnya adalah anggota SWAT. Sekarang, semua pasukan SWAT berubah jadi zombie. Yongchol lanjut ke rooftop dan menghabisi tim SWAT yang tersisa. Sedangkan Solhui mengatakan kalau pemerintah tidak akan memerintahkan membunuh Yongchol. Karena kalau begitu, masyarakat akan khawatir tidak ada vaksin untuk virus zombie tersebut. Dan kalau Sejong nekat melakukannya, meski tujuannya demi menghentikan para zombie lainnya, dia akan jadi public enemy. Sejong menelan ludah, menyadari konsekuensi berat yang akan diterima. Tapi dia yakin satu hal, kalau Yongchol tetap hidup, para zombie akan memusnahkan manusia, cepat atau lambat. Yongchol ternyata sudah berhasil keluar dari gedung, bersama pasukan SWAT yang sudah berubah jadi zombie.
Mereka mulai menyerang polisi-polisi lain yang berjaga. Dan tak lama, sebuah mobil van menerobos barikade dari arah belakang. Tidak ada yang tahu kalau isi mobil itu adalah Yongchol beserta pasukan zombinya. Sejong sendiri berhasil keluar dari ruangan. Dia memakai jaket korban zombie yang bercampur cairan dan darah zombie. Hal itu berhasil menyembunyikan aroma tubuh Sejong. Dan kekacauan terjadi di luar. Pasukan zombie Yongchol menyerang masyarakat yang berkumpul. Cuma dalam hitungan detik, jumlah zombie bertambah sangat banyak. Rombongan menteri juga melihat situasi itu. Bukannya ambil tindakan pencegahan, Pak Menteri tua itu malah mengevakuasi dirinya sendiri. Sejong yang sudah keluar gedung minta tolong Solhui buat mencari keberadaan Yongchol. Dengan bantuan CCTV jalan, Solhui memandu Sejong ke arah Yongchol berada. Sejong mengendarai mobil dan menerobos kerumunan zombie. Sejong terus bergerak mengincar Yongchol. Dia loncat dari mobil, melepas jaket dan memasangkannya pada salah satu zombie. Alhasil, zombie-zombie itu terus berkumpul mengejar jaket tersebut. Bahkan instruksi Yongchol tidak bisa mengendalikan zombie yang tertipu keadaan. Dan saat dipaksakan, ternyata para zombie itu malah kembali ke gelagat awal sebelum dikendalikan. Sejong menerjang ke arah Yongchol, tapi dia terbanting ke aspal. Namun, itulah rencananya. Sejong sembunyi ke kolong bis di dekat situ, yang mana bis itu tertempel stiker berisi foto beberapa artis. Rombongan zombie langsung menyerang membabi buta ke arah stiker bis itu. Yongchol yang tidak sempat menghindar, dia terus-terusan terdorong dan mepet ke arah mobil yang terbakar. Dan Yongchol meronta-ronta karena bajunya mulai kebakaran. Dan semua zombie juga malah meniru gerakan Yongchol. Sampai akhirnya, semua zombie itu mematung bersamaan dengan tubuh Yongchol tergeletak di aspal tak bergerak. Dan film pun tamat. Serem juga ya, friend. Kalau ada zombie gesit gitu, bisa lari, bisa lompat, gak bisa kabur kita. Ya udahlah, sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih like juga komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.